Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya mengajak saudara-saudara seiman seakidah yang berada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Saya ingin mengajak kalian untuk mencermati, menghayati mimpi-mimpi yang diceritakan Muhammad Qasim kepada media. Salah satu mimpi yang harus kita ketahui yaitu mimpi tentang kerisauan baginda Rasulullah SAW tentang agama. Di dalam mimpi Muhammad Qasim, Rasulullah SAW sangat merisaukan dengan keadaan agama yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan Rasulullah berpesan kepada Qasim untuk menyelamatkan agama. Agama yang seperti apa yang ingin diselamatkan? Kemurniannya. Kemurnian agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah kemurnian agama. Nah, di sini saya ingin mengajak saudara-saudara, khususnya para alim ulama, para ustadz, para kiai, tuan guru, dan pengajar-pengajar ilmu agama lainnya. Kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kita membawa kemurnian agama? Dan sejauh mana kita memberikan manfaat kepada umat? Yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya Rasulullah SAW dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat kepada umat, bukan sebaliknya, mengambil manfaat dari umat. Inilah menjadi pikiran kita hari ini. Kenapa Rasulullah SAW itu begitu risau di dalam mimpinya Muhammad Qasim? Maka marilah kita hari ini bertanya kepada diri kita, sejauh mana kita memberikan manfaat untuk umat, dan sejauh mana kita mengambil manfaat dari umat. Yang perlu kita pahami lagi, Khadijah itu orang yang paling terkaya di Jazirah Arab waktu itu. Kenapa harta beliau habis? Karena dia korbankan untuk agama. Dia berjuang untuk agama. Kalaulah memang Rasulullah itu mencari kekayaan harta benda, para sahabat juga begitu, maka sudah pastilah mereka kaya. Tapi kita hari ini, Masya Allah, agama dijadikan untuk makan minum. Agama dijadikan untuk fasilitas, mencarikan kedudukan, mencarikan ketenaran. Inilah yang membuat Rasulullah SAW di dalam mimpinya Muhammad Qasim sangat gelisah, sangat risau tentang keadaan umat hari ini. Saya di sini tidak melihat siapa itu Qasim, tapi yang saya lihat apa isi cerita mimpi Qasim. Itulah yang saya lihat, dan itulah yang saya yakini. Kalau kita memang benar-benar mengaku cinta Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka ingatlah, ajaklah manusia ini kepada agama yang murni, dan kita harus memberikan manfaat kepada mereka, memberikan manfaat kepada umat. Jangan sampai kita mengambil manfaat dari umat. Dan perlu kita ketahui ada 3 perkara yang membuat manusia ini tidak bisa melihat kebenaran. Yang pertama, orang bodoh dan dengan kebodohannya. Yang kedua, orang alim yang sombong dengan kealimannya, dengan keilmuannya. Yang ketiga, orang yang berlimpahan harta dan pamer dengan harta kekayaannya. Ini orang tidak akan bisa melihat kebenaran. Maka dari itu saya mengajak seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia, marilah kita bertanya kepada diri kita,
Sejauh manakah kita membawa agama? Pernah nggak kita berpikir hari ini kita membawa agama, mengamalkan agama di atas penderitaan para sahabat, di atas penderitaan jandanya para sahabat, di atas penderitaan yatimnya para sahabat? Pernah nggak kita berpikir ini? Kita hari ini membawa agama selalu dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, disambut dengan mobil yang mewah, disediakan hotel yang megah, dikasih amplop. Kalau tidak ada amplop tidak mau datang. Inilah yang membuat kita jauh dari amal agama. Inilah yang membuat kita terhijab dari amal agama yang murni. Kenapa? Sejauh manakah kita membawa agama? Pernah nggak kita berpikir hari ini kita membawa agama, mengamalkan agama di atas penderitaan para sahabat, di atas penderitaan jandanya para sahabat, di atas penderitaan yatimnya para sahabat? Pernah nggak kita berpikir ini? Kita hari ini membawa agama selalu dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, disambut dengan mobil yang mewah, disediakan hotel yang megah, dikasih amplop. Kalau tidak ada amplop tidak mau datang. Inilah yang membuat kita jauh dari amal agama. Inilah yang membuat kita terhijab dari amal agama yang murni. Kenapa? Dari sekian banyak di tempat kita ini kajian, tapi sedikit orang yang dapat hidayah. Kenapa? Karena kita terlalu banyak mengambil manfaat dari agama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kata-kata yang singkat ini bisa menyadarkan kita, bisa mengembalikan habitat agama yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Wassalam.